Shalom jemaat Tuhan. Pada hari ini kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Saat Yesus dijatuhi hukuman mati, dia disiksa, dia dicambuk, dia dipukul, dia diludahi. Bahkan dia harus memikul salibnya sendiri melewati Via Dolorosa. Dia Tuhan, tapi dengan segala kerendahan hati, dia mau menanggung segala dosa kita. Dia mau menanggung segala malu kita. Seharusnya bukan dia yang menanggungnya, tapi kitalah yang harus menanggungnya. Kasih Tuhan begitu besar, kasih Tuhan begitu tidak terbatas bagi kita. Tapi apa pembalasan kita bagi pengorbanannya yang besar? Kita membalasnya dengan dosa demi dosa. Biarlah saat ini kita mengingat kembali kematian Tuhan buat kita semua. Pengorbanannya yang begitu besar bagi kita. Mengingat bahwa dia adalah Yesus yang sudah mati bagi kita. Tapi sekarang dia bukan Allah yang mati, tapi dia adalah Allah yang hidup, yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Mari saat ini kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati bersyukur. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, semuanya bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih dan anugerahnya yang begitu besar bagi kita. Mari saat ini kita berdoa. Karena karya-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan, karena pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami semua Tuhan. Tidak bisa kami pikirkan, tidak bisa kami bayangkan Tuhan, Engkau mau melakukan semuanya itu bagi kami. Kami sangat bersyukur Bapa, buat kasih-Mu yang besar bagi kami, buat anugerah-Mu yang tak terkira bagi kami Tuhan. Kami menyadari, kalaupun kami bisa hidup sampai hari ini Tuhan Yesus, semuanya hanya karena kasih-Mu, semuanya karena anugerah-Mu yang tak terbatas bagi kami. Saat ini Bapa, kami datang ke hadapan-Mu dengan membawa hati yang bersyukur, dengan membawa hati yang menyembah kepada-Mu Tuhan. Berterima kasih Bapa atas semua kasih dan anugerah yang besar yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak terbatas bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buktikan kasih terbesar bagiku, pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku, bukan karena kekuatanku.
menyembuhkan sakitku, salibmu selamatkanku. Kasih-Mu yang sungguh besar, Kami bersyukur Tuhan. kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat salib-Mu yang begitu ajaib bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu yang besar sudah menyelamatkan kami Tuhan. Bahkan bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan setiap sakit kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak terhingga bagi kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang besar bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menebus setiap dosa kami, Kau telah menanggung setiap malu kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan karena kehebatan kami ya Bapa, Engkau mengangkat kami jadi anak-Mu, tapi semuanya hanya karena kasih-Mu, semuanya hanya karena anugerah-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat segala pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang sudah bersedia menggantikan setiap dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya Tuhan, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Kami bersyukur Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau Allah kami yang kudus. Sebab hanya Engkau Allah kami yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sebab Engkau yang
bagimu. Kami naikkan sembah kami bagimu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Allah. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Amin Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, mari angkat tangan kita. Angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus. Haleluya Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian. Amin Tuhan. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, sebab Engkau yang kudus. Haleluya Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Terima kasih. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Segala hormat, kuasa dan kemuliaan kami berikan bagimu ya Allah. Allah yang telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Kami naikkan pujian tertinggi bagimu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian kita, kita naikkan hormat dan sembah kita bagi Allah yang sudah mau dengan kerendahan hati menanggung segala dosa-dosa kita di kayu salib. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati bagi kami. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu yang besar, buat karya penebusan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, sehingga kami dibebaskan, sehingga kami beroleh keselamatan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, penebusan Yesus bagi kita sudah selesai. Dan karena penebusannya itu, kita beroleh keselamatan, kita beroleh pengampunan, dan kita beroleh tempat yang mulia.
Terima kasih Bapa. Terima kasih buat karya penebusan-Mu bagi kami. Amin Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu menyucikan kami. Kuasa salib-Mu sudah memulihkan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat penebusan-Mu bagi kami. Penebusan yang tak terkira besarnya. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena darah-Mu kami disucikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Penebusan-Mu bagi kami sudah selesai.
Terima kasih Bapa. Dengan darah-Mu Engkau sudah menyucikan kami. Dengan kuasa salib-Mu Engkau sudah memulihkan kami. Bahkan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu yang begitu besar. Buat kasih-Mu yang tak terbatas bagi kami. Buat anugerah-Mu yang tak terhingga bagi kami. Sebenarnya kami tidak layak Tuhan. Tapi karena kasih-Mu yang besar bagi kami, Engkau melayakkan kami. Sehingga kami dibebaskan. Kami dipulihkan Tuhan Yesus. Kami disucikan kembali Tuhan Yesus. Dan kami bisa memperoleh persekutuan kembali dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu baik bagi kami. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan bagi-Mu. Allah penebus kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada, saya ingin mengucapkan selamat merayakan ibadah Jumat Agung kepada kita semua. Di tengah-tengah masa sukar yang kita alami hari-hari ini, kita patut bersyukur kita masih dapat mengikuti ibadah Jumat Agung, walau tidak di ruang ibadah yang sama. Melalui ibadah online pada hari ini saya percaya kita dimampukan untuk bisa memaknai kembali Jumat Agung yang begitu mulia pada hari ini. Amin saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal 19 ayat ke-30. Saya akan bacakan saudara. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, hari ini tema dari Jumat Agung saya berikan tema It is finished. Sudah selesai. Seperti apa yang dicatat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Sebuah catatan sederhana tapi sangat mendalam. Implikasinya menjangkau masa depan. Bahkan catatan ini saudara terus memiliki makna yang kekal dalam hidup kita. Amin. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Yesus telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kengerian di dalam proses penyaliban Yesus sungguh-sungguh terjadi. Saudara. Yesus mengalami penyiksaan di luar batas-batas kemanusiaan. Di sepanjang jalan dia diolok-olok, dia diejek, dia diludahi, dia dihina, dia dilecehkan, bahkan di bukit Golgota, dia disalibkan dengan kedua tangan dan kaki dipaku, saudara. Dimahkotai dengan duri, bahkan lambungnya ditusuk dengan tombak. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di atas semua penderitaan yang dialami oleh tubuh Yesus yang terkoyak dan tercabik-cabik oleh cambuk berduri ini, saudara. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat. Saudara, ini adalah sebuah doa yang lahir dari hati yang mengasihi. Yang rela menanggung segala dosa dan pelanggaran kita umat manusia. Yesus terpaku, disalib, orang-orang yang menonton penyalibannya ada yang berseru kepada dia untuk membuktikan
bahwa ia adalah anak Allah dengan turun dari kayu salib itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, orang banyak yang lewat di daerah itu juga menghujat Yesus. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangun kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Tidak hanya itu saudara, para imam, para ahli Taurat, bahkan tua-tua bait suci yang melewati salib itu dan mengatakan juga hal yang sama. Di dalam Matius pasal 27 ayat 41 sampai 42 di sana dicatat saudara. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya para imam, bahkan para prajurit pun demikian saudara. Para prajurit Romawi yang telah mencambuk dia, memahkotai dia dengan mahkota duri, mengolok-olok dia, dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Bahkan 2 penjahat yang disalibkan di sisi Yesus juga berseru kepadanya untuk turun dari kayu salib. Dengan demikian saudara, semua orang pada hari itu juga menghujat Yesus. Mereka berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kalau kita memperhatikan mengapa orang-orang ini berseru, "Turunlah dari salib itu." Mengapa mereka semua berbicara dalam satu suara? Para imam, para ahli Taurat, para tua-tua, kerumunan orang banyak itu, para prajurit Roma, dan bahkan penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Semua meneriakkan teriakan yang sama. "Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Saya tidak ragu lagi bahwa oknum di balik semua mereka ini saudara adalah iblis. Setan yang menginspirasi semua itu kepada mereka untuk menghujat Yesus dan meminta Yesus untuk segera menyelamatkan dirinya sendiri dari kayu salib. Kalau kita memperhatikan saudara di dalam Matius pasal yang ke-16, sebelumnya ketika Yesus berkata bahwa dia akan disalibkan, dan di sana dicatat bahwa Petrus menegur Yesus dan berkata, "Hal itu tidak sekali-kali akan menimpa engkau." Dan seketika Yesus berpaling kepadanya dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Ini artinya apa saudara? Iblis mendorong Petrus untuk menasihati Yesus agar ia tidak pergi ke kayu salib. Oleh sebab itu kita tahu bahwa setan tidak ingin Yesus disalibkan. Iblis membenci penyaliban dan darah Kristus. Setan tahu bahwa manusia tidak dapat diselamatkan dari dosa tanpa kematian Kristus. Jadi saya sangat percaya bahwa setanlah, iblislah yang menginspirasi orang-orang jahat ini untuk menghujat Yesus dan berkata, "Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Dan di akhir semua batas kemanusiaan daripada Yesus, Yesus berkata, "Aku haus." Dan setelah itu oleh tentara Romawi memberi dia minum dengan anggur asam. Dan sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 2 kata yang keluar. 2 kata terakhir yang keluar dari bibir Yesus, "Sudah selesai." 2 kata yang begitu luar biasa. 2 kata yang begitu punya makna yang hebat saudara. Sudah selesai. Di dalam bahasa Yunani 2 kata ini diambil dari 1 kata tetelestai. Tetelestai. Satu ungkapan bentuk yang bermakna penebusan.
suatu ungkapan penebusan yang telah dilaksanakan. Sekali untuk selama-lamanya. Efeknya terasa hingga sampai kini, saudara. Itu adalah tetelestai di dalam bahasa Yunani. Kata tetelestai menyatakan sebuah babak baru kepada manusia yang mengimani karya Yesus. Yang masuk di dalam satu rekonsiliasi dengan Allah. Persekutuan yang indah dengan Allah. Sebagai Bapa dan manusia sebagai anak-anaknya. Kehidupan yang kekal yang dianugerahkan melalui kematian Yesus Kristus. Tetelestai sudah selesai. Perkataan ini tidak menentukan akhir dari kehidupan Yesus tentu saja. Karena seperti apa yang kita ketahui, pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Perkataan Yesus sudah selesai, kalau kita maknai lebih dalam, saudara, maka pada hari ini saya ingin mengungkapkan ada 4 manfaat yang begitu mulia dan agung di balik kata tetelestai, di balik kata sudah selesai, yang harus kita responi dengan sikap hati terbuka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, yang pertama adalah murka Allah terhadap dosa kita sudah selesai. Melalui kematian Yesus terjadi penebusan dosa yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hal yang paling mengerikan tentang penyaliban itu adalah bahwa Yesus memikul semua dosa-dosa kita. Dia memikul di atas tubuhnya. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 berkata, ia yang tidak mengenal dosa dibuat dosa karena kita. Hal yang paling mengerikan tentang penyaliban adalah ketika semua dosa dan akibatnya ditangguhkan di atas tubuh Yesus. Yesus tidak hanya menanggung hukuman dosa kita, namun Yesus juga menanggung dosa-dosa itu sendiri di dalam tubuhnya yang suci di atas kayu salib. Rasul Petrus berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketahuilah bahwa hal yang lebih buruk tentang penyaliban itu bukan penderitaan fisik. Banyak orang yang pernah disiksa betul, dibakar pada sebuah tiang, dan bahkan mungkin disalibkan. Namun Yesus menderita apa yang tidak pernah manusia derita. Dalam sebuah bukunya yang berjudul Tortured for Christ, Richard Wurmbrand berkata, dia menceritakan tentang seorang imam yang disiksa bersama dengan dia pada saat mereka di penjara komunis. Dan imam ini disiksa sampai hancur di bawah siksaan komunis. Dan di dalam bukunya itu, saudara, imam itu berkata kepada Wurmbrand, maafkan aku, saudara. Aku telah menderita lebih daripada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya dapat mengerti mengapa imam ini berkata demikian dalam penderitaannya. Namun saya ingin memberitahu kepada saudara, imam ini salah. Tak seorang pun menderita sama seperti Yesus menderita, apalagi melebihi. Karena tak seorang pun pernah memikul seluruh dosa dunia di dalam tubuhnya sendiri. Yesus sungguh telah menanggung dosa-dosa kita. Demikian juga dengan hukuman atas dosa-dosa kita. Yesus menanggung semua itu. Yesus menanggung murka Allah di kayu salib. Ya, saya tahu memang ini sangat sulit untuk kita pahami. Namun itulah yang sepenuhnya benar, saudara. Alkitab berkata di dalam Yesaya pasal 53 ayat 6, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Di dalam ayat yang lain dalam Yesaya pasal 53 ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ketika Yesus mati di kayu salib, ia mati bersama dosa-dosa kita. Dia mati bersama dosa-dosa yang ditanggungnya.
bersama murka Allah atas dia demi dosa-dosa kita. Sehingga tidak heran saudara, Yesus sebagai manusia, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan Allah Bapa pun berpaling dari anaknya yang tunggal. Ketika Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa di kayu salib, murka Allah terhadap dosa-dosa kita diredakan ketika Yesus berseru, sudah selesai. Ketika saudara percaya kepada Yesus, maka tidak ada murka atau penghukuman dari Allah yang akan dijatuhkan atas saudara. Mengapa? Karena penghukuman Allah atas dosa telah dijatuhkan atas Yesus ketika ia mati di kayu salib. Namun, jika saudara menolak Yesus, saudara harus membayar dosa saudara sendiri di neraka. Hal yang kedua, saudara. Kematian Yesus menyebabkan pendamaian dengan Allah telah selesai. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Yang kedua saudara, kematian Yesus menyebabkan pendamaian dengan Allah telah selesai. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, pendamaian atau rekonsiliasi di dalam bahasa Yunani dikatakan katalaso, itu artinya kita kembali ditempatkan dalam persahabatan dengan Allah. Kristus telah mati untuk kita orang yang berdosa ini. Mati bukan untuk orang yang benar dan juga bukan untuk orang yang baik. Sebetulnya manusia yang berdosa sudah selayaknya menerima hukuman atas dosa-dosanya. Betul tidak? Apakah hukuman dosa? Yaitu kebinasaan karena manusia telah menjadi pelanggar hukum Allah. Dan kita tahu bahwa akibat dosa ialah maut. Oleh kuasa kematian dan kebangkitannya, kita telah menjadi ciptaan yang baru. Amin saudara. Oleh sebab itu di dalam Efesus pasal 2 di dalam ayat yang ke-14 dicatat demikian saudara. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, ini adalah hal yang luar biasa. Ketika kita bisa memperingati Jumat Agung pada hari ini, maka itu artinya kita sedang mengingat bukti kasih Allah melalui tugas pendamaian yang telah selesai dengan sempurna oleh Yesus Kristus. Dan sekarang oleh anugerahnya kita telah ditempatkan menjadi kudus, tidak bercelah dan bahkan tak bercacat di hadapannya. Hargai pendamaian yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita. Bagaimana menghargainya saudara? Dengan menerima anugerah keselamatan. Percaya dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan melalui firman-Nya bagi kita. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, jika hari ini engkau masih meragukan keselamatanmu, maka saya hendak menegaskan kepada saudara, Yesus Kristus telah menyelesaikan pendamaian kita kepada Allah melalui karya agungnya di kayu salib yang kita rayakan pada hari ini. Kita diperdamaikan dengan Allah. Segala perbuatan jahat atau dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Yang perlu saudara lakukan adalah percaya kepada Yesus.
Terima dia sebagai juru selamat. Terima dia sebagai juru damai yang telah memberikan kepada kita jalan menuju kepada kasih karunia Allah. Itu hal yang kedua, saudara. Kematian Kristus membuka jalan pendamaian kepada Allah yang telah selesai dilakukan oleh Yesus. Yang ketiga, makna yang ketiga yang kita bisa dapatkan dari kalimat sudah selesai yang diucapkan oleh Yesus di kayu salib, yaitu melalui penyaliban dan kematiannya, Yesus telah membuka jalan ke tempat Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kematian Yesus di kayu salib telah membuka jalan kepada Allah. Di zaman Taurat, saudara, orang tidak bisa memiliki akses langsung kepada Allah. Ya, di dalam tradisi perjanjian lama dicatat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 11, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Tetapi yang sama sekali korban ini tidak dapat menghapuskan dosa. Puji Tuhan, saudara. Kita tidak hanya dikuduskan melalui kematian Yesus, namun juga kita beroleh jalan masuk ke ruang Maha Kudus. Kita dapat menghadap Allah kapan saja dengan hati terbuka kepada Dia. Dan bahkan kita berseru, Aba ya Bapa. Bisa memanggil Dia sebagai Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, melalui kematian Yesus ini terbuka jalan ke ruang Maha Kudus. Tidak hanya kita bisa mendapatkan akses langsung kepada Allah, kita juga diterima oleh Tuhan di dalam anugerahnya. Diterima oleh Tuhan, saudara. Kalau zaman dahulu, saudara, kalau persembahan itu tidak diterima, mati orang itu, saudara. Terbakar kalau tidak kudus, saudara. Tetapi melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, melalui karyanya, terbuka jalan ke ruang Maha Kudus. Kita diterima oleh Tuhan. Dan tidak hanya itu, saudara, ketika kita bisa memiliki akses datang kepada Tuhan, kita diterima oleh Tuhan. Bahkan tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi permusuhan. Efesus 2 ayat 14 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan dua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah. Apa tembok pemisah kita dengan Allah? Yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat. Tadi kita sudah baca, saudara. Untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, melalui kematian Kristus tidak ada lagi permusuhan. Itu maksudnya Yesus memberikan satu tugas yang telah selesai Dia lakukan. Membuka jalan ke ruang Maha Kudus. Hal yang ketiga tadi itu, saudara. Hal yang terakhir, hal yang keempat, saudara. Melalui penyaliban dan kematian Yesus, kita beroleh jaminan keselamatan, saudara. Ibrani pasal 10 ayat 14 berkata demikian, saudara. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Disempurnakan, dalam bahasa Yunani teleio. Artinya, saudara, disempurnakan atau membuat sempurna. Jadi Yesus telah menyelesaikan tugasnya untuk menyempurnakan. Ya, menyempurnakan bagi kita apa, saudara? Keselamatan. Dia telah menyempurnakan korban bakaran yang dulu tidak bisa menghapus dosa melalui kematiannya di kayu salib. Maka korban oleh tubuh jasmani Yesus ini yang mati di kayu salib, maka jaminan keselamatan diberikan oleh Yesus. Kematian Yesus Kristus menghilangkan dosa selamanya bagi mereka yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya satu-satunya. Kita sepenuhnya aman di dalam Juru Selamat kita, amin.
Ya betul, kita ada di dalam dunia ini. Seringkali ada beberapa jemaat berkata, Pak, hidup di dunia ini tidak luput dari masalah. Kita juga jatuh di dalam dosa. Ya betul, saudara. Namun kita tidak akan dituntut lagi. Yang perlu kita lakukan adalah apa, saudara? Kita dimurnikan, kita disucikan secara terus menerus. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita datang kepada Tuhan memohon ampun. Kita memiliki akses langsung kepada Allah. Kita tidak perlu takut akan penghakiman Allah atas kita karena dosa kita. Karena melalui pengorbanan Kristus, kita sudah dikuduskan, kita sudah disempurnakan. Itulah sebabnya Yesus harus mengorbankan dirinya hanya sekali untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita mempercayai Dia, maka itu artinya apa, saudara? Kita telah diselamatkan, kita telah dikuduskan di dalam kematian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam hidup ini yang perlu kita sadari adalah memiliki kuasa kematian dan kebangkitan. Seringkali kita mengabaikan apa yang sudah Yesus perbuat di kayu salib dengan hidup semau kita saja. Pada hari ini, pada momen Jumat Agung ini, kembali datang kepada Tuhan. Kembali datang kepada Sang Gembala Agung kita. Kita adalah domba-domba yang tersesat yang telah ditemukan oleh Sang Gembala. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Wow, luar biasa, saudara. Ketika kita telah menjadi milik Kristus, ketika kita memiliki Dia seutuhnya di dalam hidup kita, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita. Iblis pun tidak akan sanggup. Oleh sebab itu, kita harus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, seperti apa yang dicatat di dalam 1 Petrus pasal 1, saudara. Ayat yang ke-3 sampai ke-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah Dia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dalam kesempatan yang begitu indah ini, mengingat kembali karya Yesus di kayu salib, maka pertanyaannya bagi kita, apa arti kematian Yesus bagi saya? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, artinya adalah tidak ada lagi pengorbanan, tidak ada lagi dosa. Amin. Sudah selesai. Seluruh pekerjaan penebusan telah diselesaikan oleh Yesus bagi kita orang yang percaya dan terpanggil dalam namanya. Haleluya. Amin, saudara. Melalui kematiannya, Yesus menyediakan yang pertama, saudara, penebusan bagi dosa kita. Yang kedua, pendamaian dengan Allah. Yang ketiga, Yesus membuka jalan ke tempat Maha Kudus. Dan yang keempat, kematian Yesus adalah jaminan keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami,
Allah yang kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang 2000 tahun lalu telah mati bagi dosa-dosa kami, bahkan disalibkan, dihukum karena kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini, karena kepada kami telah dijelaskan bahwa kematian-Mu adalah penggenapan dari setiap rencana Allah dalam hidup kami. Engkau telah menyelesaikan bagi kami, ya Yesus. Terima kasih untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Kematian-Mu memberikan kami jaminan keselamatan. Kematian-Mu membuka jalan bagi kami untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Bahkan kematian-Mu adalah penebusan bagi dosa-dosa kami. Pendamaian dengan Allah terjadi melalui kematian-Mu, ya Yesus. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur, ya Tuhan. Pada hari ini hamba berdoa bagi setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada, yang hari ini mungkin mereka meragukan Engkau. Tuhan, masuklah ke dalam hati mereka. Bagi mereka yang membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, masuklah ke dalam hidup mereka. Jadilah Raja di dalam kehidupan mereka. Ubahkan kehidupan kami, ya Tuhan. Karena kami tahu kehidupan kami adalah kehidupan yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Pengorbanan-Mu di kayu salib telah menyelesaikan bagi kami. Dan hidup kami selayaknya adalah memuliakan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah melalui perayaan Jumat Agung pada hari ini, kehidupan kami semakin lagi mendekat kepada Engkau. Semakin lagi intim dengan Engkau, ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Kemuliaan pujian hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tenangkan hati kita, berdoa. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, yang kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang pada hari ini kami rayakan kematian-Nya di kayu salib, karena pengorbanan-Mu, ya Tuhan Yesus, telah mendamaikan kami dengan Allah, telah menebus dosa kami, telah memberi kami jaminan keselamatan. Oleh sebab itu pada hari ini kami bersyukur, sungguh besar kasih-Mu bagi kehidupan kami. Anugerah-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang terus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami tidak mau menggantikan Engkau dengan yang lain. Tidak ada yang lain selain Engkau, ya Yesus, di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini yang sungguh meneguhkan dan memberkati kami. Kami percaya pada hari ini Engkau Tuhan menolong dan memberkati setiap kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan perlindungan yang daripada Allah melimpah dalam kehidupan kami. Bahkan tuntunan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami, mulai sejak hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. The Savior alone carried the cross for all of my days. He paid the cost. Salvation complete. Now forever I'm free.